Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sistem sirkulasi. Sekarang kita akan membahas tentang sistem peredaran limfe. Ini adalah juga bagian dari sistem sirkulasi. Nah, sistem peredaran limfe pada manusia ini adalah sistem peredaran terbuka. Sehingga kemudian si limfe ini tidak selalu mengalir dalam pembuluh, tapi dia bisa mengalir langsung di sela-sela sel dan jaringan. Berbeda dengan darah ya. Nah, jadi fungsi sistem peredarannya adalah mengembalikan cairan limfe ini dari jaringan dan protein plasma ke dalam darah, gitu ya. Nah, kemudian membantu mempertahankan volume dan konsentrasi protein darah, membantu mempertahankan tubuh dari serangan infeksi, dan membantu mengangkut lemak dari saluran pencernaan. Nanti di usus halus itu ada bagian yang namanya pembuluh lakteal. Nah, yang nutrisi yang mengandung lemak itu akan masuk ke kelenjar atau ke saluran lakteal tadi, kemudian baru akan masuk ke sistem sirkulasi, ya. Nah, sistem peredaran limfe meliputi beberapa bagian. Yang pertama ada cairannya yang kita sebut dengan cairan getah bening atau cairan limfe yang komposisinya hampir sama dengan plasma darah, gitu ya. Nah, jadi dia menyerupai plasma, kemudian juga menyerupai cairan interstisial. Warnanya bening ke kuning-kuningan, kandungannya adalah ada protein plasma, ada limfosit, ada trombosit, ada fibrinogen, ada lemak, gitu ya. Nah, si limfe ini juga nggak punya pompa, sehingga kemudian kalau dia mengalir, alirannya itu disebabkan karena gerakan otot di sekitar pembuluh limfenya, seperti juga sebelumnya ada gitu ya, kayak aliran darah di vena. Tapi kok di vena kan ada pembuluh darahnya. Cairan ini juga mengalir karena kontraksi otot di sekitar pembuluhnya. Nah, sedangkan pembuluh limfe, ini bagian yang kedua dari sistem peredaran limfe, ini seperti vena. Karena dia nggak punya pompa cairannya, maka si pembuluh limfe ini harus punya katup di sepanjang pembuluh supaya mencegah aliran limfonya bolak-balik. Jadi alirannya satu arah aja, sehingga kemudian ada katupnya di sepanjang pembuluh. Nah, dinding pembuluhnya itu juga mengalami kontraksi secara berirama, itu juga membantu aliran limfa di dalamnya. Begitu juga kontraksi otot juga membantu mengalirnya cairan limfe menuju ke jantung. Nah, pembuluh-pembuluh limfe ini ada yang ukurannya kecil, kemudian dia akan bersatu membentuk pembuluh limfe yang lebih besar dan pembuluh limfe yang lebih paling besar lagi, gitu ya. Nah, organ limfe ada beberapa. Yang pertama adalah nodus limfe, ini gambarnya. Contohnya letaknya di area leher gitu ya. Jadi dia itu berbentuk oval, kira-kira 1-20 mili ukurannya. Nah, di dalamnya ada jaringan ikat yang membentuk seperti sarang lebah. Ada ruangan-ruangan yang dalamnya isinya leukosit. Nah, kita udah tahu pasti fungsinya ya, ada leukositnya. Menyaring dan menghancurkan antigen. Antigen adalah protein asing agar tidak menyebar ke jaringan tubuh yang lainnya. Jadi si nodus-nodus ini ada tersebar di seluruh bagian tubuh. Nih, yang bulat kecil-kecil ini ya, atau di gambar sini. Nah, ini dia, nih yang hijau-hijau bulat-bulat kecil-kecil. Nah, ini nodus-nodus limfe. Nah, jadi dia tuh nyaring atau menghadang gitu ya, menghalangi supaya kuman itu tidak menyebar. Jadi ini yang di leher, di area leher itu banyak ya. Ini yang nahan supaya tidak masuk lebih dalam lagi. Kalau si patogen atau antigen masuk ke dalam jantung, maka dia akan dipompa, disebar ke seluruh tubuh nanti gitu kan ya. Jadi ini ditahan-tahan. Ini benteng, ini benteng, ini benteng. Jadi kalau ada luka di ujung-ujung jari gitu ya, kemudian luka itu infeksi, kumannya masuk dan ini ditahan sini, ditahan di sini. Begitu kalau kaki misalnya ketusuk paku gitu ya, ditahan dilipat lipat apa lutut, ditahan dilipat paha gitu ya. Nah, jadi fungsinya menyaring dan menghancurkan antigen agar tidak menyebar ke jaringan tubuh yang lainnya. Jadi kerjanya adalah ketika tubuh sedang melawan infeksi. Nah, jadi kalau tubuh melawan infeksi, kemasukan kuman gitu ya. Nah, akan dihadang misalnya lewat mulut, lewat makanan. Makanan kan kita nggak steril.
udara yang kita hirup juga nggak steril. Maka di area lahir itu banyak gitu ya. Nah, maka leukositnya akan memperbanyak diri. Jadi kan yang sarang lebah ini sih yang leukosit ya. Sehingga kemudian ketika dia memperbanyak diri, dia ekstra kegiatan. Kalau ekstra kegiatan dia bisa bengkak. Jadi nodusnya bisa bengkak dan lunak. Jadi kalau orang sakit TBC, dokter tuh akan pencet-pencet daerah sini nih, gitu ya. Nah itu biasanya teraba, bengkaknya itu teraba oleh dokter ya, yang karena dia tahu ada di mana aja, gitu ya. Karena si kelenjar nodus limfonya itu ekstra kegiatan sehingga bengkak-bengkak. Kalau orang TBC, orang yang kena infeksi juga begitu, gitu ya. Nah jadi ada banyak nodus ini di banyak tempat di tubuh kita. Misalnya di dasar mulut ada nodus submaksila, di leher nodus cervix, di lipat siku ada nodus supratoklea, ada di ketiak, ada di lipat paha, nodus inguens dan sebagainya ya. Jadi dia benteng-benteng pertahanan. Mau kuman masuk lewat mana itu ditahan oleh mereka gitu ya. Berikutnya ada kelenjar timus, tidak ada warna merah-merahan ini dia timus. Nah, fungsinya belum banyak diketahui, tapi biasanya dia itu di sistem kekebalan dia berfungsi untuk mematangkan limfosit T. Kan limfosit ada dua ya, limfosit B, limfosit T. Nah, yang T ini didewasakannya di kelenjar timus. Kemudian ada limpa ya, limpa pakai P nih, bukan limfe. Nah, ini limpa tuh ini. Nih, ada satu doang di belakangnya lambung ya, di belakang lambung, di belakang hati dia gitu ya. Nah, Corona ungu tua sebelah kiri bawah iga nomor atau rusuk nomor 9, 10 dan 11. Fungsinya menghasilkan limfosit dan antibodi, menghancurkan leukosit dan trombosit yang mati gitu ya, menghasilkan eritrosit pada masa janin. Jadi waktu janin kan ada hati, ada limpa untuk penghasil darah gitu ya. Nah, kemudian dia cuma satu ya, nggak sepasang ya. Menerima darah dari arteri limpa, ya ini kan sistem portanya tadi ya. Terima darah dari arteri limpa, kemudian membentuk anyaman, pembuluh darahnya di sekitar limfa, keluar lewat vena limpa gitu ya. Ini namanya sistem vena portanya gitu ya. Kemudian akan menuju hati. Tuh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tonsil. Tonsil ini yang ini nih di pangkal tenggorokan. Pangkal kerongkongan, pangkal kerongkongan juga bisa ya. Kiri kanan faring. Nah, di belakang rongga mulut. Ini kan anak lidahnya nih. Ya, ini lidahnya nih. Nah, ini dia di sini. Fungsinya menahan patogen yang masuk melalui mulut, melalui hidung, dan melalui kerongkongan. Tadi ya, makanan atau lewat udara. Nah, jadi kalau ada infeksi kuman lewat makanan, lewat udara, maka dia akan membengkak. Leukositnya diproduksi banyak-banyak. Nah, kalau ini sering terjadi gitu ya, radang sering terjadi, ini radang, ini merah semua gitu ya. Jadi kalau ke dokter radang tenggorokan, dibuka mulutnya, ledarnya keluarin di center, wah ini tonsil ini udah bengkak, ini kayak bakso ada di kiri kanan ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau udah bengkak begitu, berarti si nodus limfanya udah ekstra kegiatan, tonsilnya udah ekstra kegiatan, perlu pasukan tambahan dari luar. Biasanya dokter kasih antibiotik gitu ya. Kemudian ini bisa kempes normal lagi. Nanti kalau radang lagi kayak gitu lagi dia bengkak lagi. Jadi kalau keseringan seperti itu, maka bengkaknya permanen nggak mau kempes lagi. Kalau dia bengkaknya permanen, maka dia bisa menghalangi masuknya udara, bisa sakit kalau nelan. Bentar ya. Sehingga kadang harus dibuang. Jadi dokter bilang nih tonsilnya udah nggak mau kempes lagi, kemudian dioperasi, dibuang. Kalau dibuang maka benteng pertahanan yang ada di leher tadi udah hilang, maka dia lebih rentan terhadap serangan kuman gitu ya. Jadi dijaga ya. Nah, kemudian si cairan limfa yang berasal dari seluruh tubuh itu kemudian akan masuk ke kapiler-kapiler limfa dan kemudian masuk ke sistem sirkulasi darah juga bersatu, kemudian masuk ke dalam vena gitu ya. Nah, kemudian faktor-faktor yang membuat cairan itu bergerak adalah
tadi ada kontraksi otot, ada proses pernafasan, inspirasi dan ekspirasi itu kan dong ada bergerak-gerak ya, tubuh kita juga bergerak-gerak, itu juga membuat mereka akan mengalir. Serta kalau badannya dipijit itu melancarkan aliran, bukan cuma aliran darah yang lancar, cuma aliran limfa juga lancar, gitu ya. Nah, jadi alirannya dari mana? Dari cairan yang ada di sela-sela sel dan jaringan yang disebut dengan cairan interstisial, masuk kemudian ke kapiler limfe. Nah, sekarang kalau udah masuk ke kapiler itu namanya udah cairan limfe ya, berubah namanya. Nah, kemudian masuk ke pembuluh limfa yang lebih besar, masuk lagi ke pembuluh limfa yang lebih besar lagi. Nah, pembuluh limfa utama yang paling besar ini ada dua, yaitu pembuluh limfa kanan, ductus lymphaticus dexter, dan pembuluh limfa dada, ductus thoracicus. Nah, yang kanan ini akan menerima cairan limfa dari pembuluh limfa yang asalnya dari kepala kanan, leher kanan, kemudian dada kanan, jantung, lengan kanan. Gitu ya. Sedangkan pembuluh limfa dada, ductus thoracicus itu menerima limfa dari sisanya yang ini, Jadi dari seluruh tubuh kecuali yang kanan, dan seluruh tubuh bagian bawah itu yang akan ngumpul masuk ke pembuluh limfa dada. Atau biasanya orang gambarin seperti ini. Ya, ini adalah ductus lymphaticus dexter, ini bagiannya yang warna hijau. Nah, sisanya adalah ductus thoracicus. Nah, ini seluruhnya. Jadi ductus thoracicus itu lebih luas ya, lebih luas area kumpulannya. Tuh ya. Nah, ini gambarnya ya. Jadi yang ductus lymphaticus kanan ini, yang ductus thoracicus yang ini. Nah, ini lebih gede nih. Karena dia menampung di area yang lebih luas ya. Kemudian ini limpa. Nah, kemudian yang hijau-hijau ini adalah nodus limfe gitu ya. Nah, itu penyebarannya di seluruh tubuh. Oke. Nah, selesai. Sekarang yang terakhir adalah kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi. Ada banyak kelainan dan gangguan yang bisa ditimbul di sistem sirkulasi, diantaranya adalah hemofilia. Ini adalah penyakit keturunan di mana darah tidak bisa membeku. Jadi ini akan dibahas nanti di kelas 12 waktu kita bicarakan tentang genetika ya, terutama genetika manusia. Jadi ini adalah penyakit keturunan. Kalau penyakit keturunan itu dapat diwariskan dari orang tua, tidak bisa disembuhkan, nggak ada obatnya gitu ya, tapi diwariskan gitu. Nanti di kelas 12 lebih detail lagi keterangannya. Anemia ini orang suka sebut kekurangan darah gitu ya. Kekurangan darah sebenarnya bahan bakunya juga kurang, sehingga tubuh nggak bisa memproduksi cukup gitu ya. Bahan baku untuk bikin darah itu protein, kemudian ada zat besi. Nah, itu yang kemudian kalau orang anemia disarankan makan makanan yang proteinnya tinggi, dan kemudian sayur-sayuran hijau biasanya mengandung banyak besi gitu ya. Kemudian erythroblastosis fetalis sudah dibahas, ini adalah hasil anak dari hasil perkawinan ibu RH negatif dan ayah RH positif. Dia adalah anak kedua, akan mengalami gangguan erythroblastosis fetalis. Sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian leukemia adalah kanker kanker darah putih, kanker leukosit gitu ya. Ini berbahaya karena kalau leukositnya banyak banget itu dia akan memakan juga sel-sel darah merah gitu ya. Kemudian trombus. Nah, ini trombus gambarnya. Ada gumpalan di pembuluh darah. Nah, jadi ini ada sebenarnya awalnya ada apa namanya, kayak memar gitu ya di pembuluh darah. Kemudian di sini ada permukaan menyebabkan agregasi dari monosit. Jadi ini monosit banyak. Kemudian makrofagnya juga banyak di sini. Nah, kemudian membuat plak. Nah, jadi nempel membuat plak. Bayangkan ini diameternya tadi segini, sekarang diameternya udah tinggal 2/3. Nah, ini tinggal setengahnya lagi. Nah, kalau ini terjadi pada pembuluh darah yang menuju jantung, ini sangat berbahaya. Maka pasokan makanan ke jantung juga berkurang gitu kan ya. Nah, ini kalau ada di nadi tajuk atau arteri koroner, maka orangnya disebut mengalami penyakit jantung koroner atau trombosis koroner. Jadi ini dindingnya yang ada sumbatan. Sedangkan berikutnya ini adalah embolus, ini ada gumpalan di aliran darahnya, di plasmanya. Jadi ada gumpalan atau bekuan darah bergerak karena bergerak bersama darah yang mengalir gitu ya. Nah, makin lama makin gede,
atau kemudian makin lama akan mengalir ke pembuluh yang makin kecil gitu ya, sehingga kemudian gumpalan ini bisa bisa menyumbat. Nah, gitu ya. Nah, apa namanya itu namanya embolus namanya ya, penggumpal bekuan darah yang bergerak dalam pembuluh darah dan menyumbat pembuluh darah kecil. Ini juga berbahaya kalau dia sumbatan itu aliran darahnya menuju organ-organ vital. Kalau pembuluhnya yang menuju ke otak, kemudian ada sumbatan, namanya orang yang sakit stroke gitu ya. Contohnya begitu. Nah, kemudian sklerosis ini arterinya mengeras, dinding arterinya mengeras, gitu ya. Nah, bisa oleh endapan lemak, aterosklerosis. Ini lemak ya, lemaknya tebal. Aterosklerosis atau endapan kapur, arteriosklerosis. Ini juga harus dibuka ya, dilonggarkan alirannya. Kalau enggak dia begini, gitu ya. Kemudian varises nih di kaki ya, pelebaran pembuluh vena di kaki atau bisa juga di anus. Kalau di anus namanya wasir atau ambeien gitu ya. Kalau di kaki gini. Nah, biasanya orang yang terlalu lama berdiri atau tubuhnya besar gitu ya, maka aliran darah menuju jantung dari kaki itu merasa akan mengalami hambatan sehingga darah mengumpul di kaki. Nah, akhirnya pembuluh venanya itu melebar, melebar, melebar. Katanya sakit sekali gitu ya. Kalau di anus juga begitu. Nah, dia jadi melebar. Biasanya penyebabnya karena orang yang satu hari duduknya banyak, tapi dia kurang makan serat, ya sayur dan buah-buahan, dan kemudian kurang olahraga. Itu bisa terancam sakit wasir atau ambeien, gitu ya. Miokarditis, nah otot jantung yang mengalami radang. Nah, kenapa radang? Karena biasanya kurang pasokan. Kenapa kurang pasokan? Pembuluhnya tersumbat, misalnya begitu ya. Sehingga otot-otot jantungnya mengalami kerusakan. Nah, itu berbahaya. Hipertensi, tekanan darah rendah. Nah, ketika ada sumbatan begini, ketika ada pengerasan begini, maka aliran darahnya bertekanan tinggi. Nah, itu disebut dengan penyakitnya hipertensi, penyakit tekanan darah rendah. Kalau hipotensi ini penyebabnya karena jumlah darahnya kurang, sehingga dinding pembuluh darahnya itu enggak kenceng. Jadi dalamnya itu kurang dari 5 liter. Nah, sehingga aliran darahnya bertekanan rendah, hipotensi. Nah, ini ada beberapa alat yang biasa digunakan untuk mengatasi gangguan di sistem sirkulasi. Ya. Biasanya orang kalau ke klinik jantung itu kemudian dicatatlah itu ya apa namanya kerja jantungnya pakai alat. Nah, kemudian alatnya itu mengeluarkan grafik kayak gini. Nah, ini ekokardiograf namanya ya. Ekokardiograf. Nah, ini bisa selembar penuh grafik-grafiknya. Nanti dokternya akan baca analisisnya seperti apa jantungnya pasien itu, ya sakitnya seberapa beratnya dan bagian mana yang sakit. Nah, kemudian kalau jantungnya melemah, sudah tua gitu ya, maka biasanya bisa juga dipasangi alat pacu jantung, pacemaker ini. Kemudian ini ada kabelnya. Nah, ini menuju ini nodus SA gitu ya, menuju sinoatrial. Nah, di sini kemudian dipacu kayak di strum gitu ya, sehingga kemudian jantungnya berdenyut sesuai irama yang diinginkan gitu ya. Nah, ini alat pacemaker ini diselipkan diselipkan di bawah kulit. Jadi dia agak-agak nonjol gitu ya. Kemudian ada yang namanya angioplasti. Ini pacemaker, transplantasi jantung, gitu ya. Angioplasti itu pasang ring, atau orang disebut pasang cincin. Jangan bayangkan cincin seperti yang di jari ya, cincinnya gini. Nah, gitu ya. Kayak per ya, kayak per pulpen kayak gitu ya. Nah, ini dimasukkan lewat vena yang ada di paha yang besar, kemudian dia akan berjalan menuju tempat yang seharusnya dia berada. Dokternya akan lihat lewat layar monitor aja gitu ya. Nah, kemudian ini ada kayak kabelnya, kabel yang jadi guide-nya gitu ya. Nah, ini kemudian dibukanya si cincin itu di tempatnya, di tempat tersumbatnya, dibuka dibuka dengan cara tadinya cincinnya tidak mengembang begitu. Jadi dia ramping aja. Nah, kalau udah sampai tempatnya, di tempat penggumpalan, baru dia dibuka. Jadi dia membesar gitu ya. Diameternya bertambah besar. Nah, gitu. Jadi kalau udah selesai gitu ya, ini cincinnya ditinggal di sini.
maka kabel guide-nya itu akan kembali keluar gitu ya. Jadi resiko gangguan jantungnya, tindakan di rumah sakitnya lebih lebih tidak beresiko dibanding dengan harus membongkar rongga dadanya gitu ya. Nah, kalaupun dia lebih tidak beresiko, tapi harga yang harus dibayar lebih mahal, ya hampir 100 jutaan lah gitu ya, satu cincin. Orang ada yang pakai lebih dari satu cincin. Nah, gitu ya. Nah, sampai di situ sistem sirkulasinya selesai. Silahkan dipelajari lagi dari awal, siap-siap untuk penilaian harian. Sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.